Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Novianisha, NIM 2021143282 dari kelas 5H, mahasiswi Universitas BGRI Palembang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat tugas video akhir mata kuliah pengantar manajemen magang yang diampu oleh Ibu Sri Mardiana MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang cara meningkatkan kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Kinerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya. Nah, dalam suatu perusahaan, sumber daya manusia adalah suatu elemen yang paling penting dalam keberlangsungan suatu perusahaan. Didukung dengan sumber daya manusia yang bagus, perusahaan akan memperoleh kinerja yang optimal dan maksimal. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bagus, dalam suatu perusahaan diperlukan cara khusus. Penasaran dengan caranya? Simak video berikut ini. Beberapa cara dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu dapat melakukan pelatihan sumber daya manusia. Gunanya untuk apa? Jika kita melakukan pelatihan kepada karyawan, itu akan meningkatkan skillnya, baik itu hard skill maupun soft skill, yang nantinya akan berguna bagi perusahaan kita sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Cara yang kedua yaitu rekrutmen. Perusahaan melakukan rekrutmen untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kenapa? Misalkan sebuah perusahaan belum mempunyai accounting dan dia ingin meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaannya. Jadi, perusahaannya harus melakukan rekrutmen seorang accounting untuk melengkapi tim yang ada di dalam perusahaannya. Intinya, rekrutmen dilakukan untuk memperoleh pekerja dengan performa yang sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Yang ketiga yaitu mengadakan perubahan sistem. Mengapa di sebuah perusahaan harus melakukan perubahan sistem? Karena untuk mengantisipasi adanya peluang baru ataupun ancaman dari faktor eksternal maupun internal dalam perusahaan kita sendiri. Yang keempat yaitu kesempatan. Hal ini dilakukan dalam perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Karena jika karyawan atau sumber daya manusia itu diberikan kesempatan, akan meningkatkan skill, mengasah keterampilan dari karyawan itu sendiri untuk berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau tidak diberikan kesempatan, skillnya akan berhenti di situ saja. Tapi kalau diberikan kesempatan, mereka akan bisa upgrade skillnya. Yang terakhir yaitu pemberian reward atau penghargaan. Suatu perusahaan jika ingin meningkatkan sumber daya manusia ataupun karyawannya, itu harus memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Jadi, jika ingin karyawannya memenuhi target perusahaan, perusahaan harus memberikan imbal balik dengan pemberian reward agar karyawan tersebut semakin termotivasi untuk berkembang. Nah, jadi pemimpin harus melakukan dua hal untuk memajukan perusahaan, harus menghebatkan karyawan, karena tidak ada perusahaan yang bisa maju jika karyawannya tidak bahagia di tempat itu. Jadi, jika ingin menghebatkan perusahaan, karyawannya harus dibikin bahagia, sejahtera, pintar, cerdas, dan hebat. Salah satunya dengan cara di atas tadi. Dengan demikian, perusahaannya akan lebih maju. Menjadi pemimpin yang dari hati ke hati ketika berkomunikasi dengan karyawan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai cara meningkatkan kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.